Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Rizaldi dari kelas TI 3A nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan alur dari aplikasi yang saya buat. Langsung saja pada halaman home, tampilkan 4 menu makanan, yaitu nasi pecel, campur, rawon, dan soto ayam. Nah, pada masing-masing menu makanan tersebut terdapat tombol pesan, di mana nantinya jika tombol pesan ini ditekan, akan mengarah ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini, kita akan mengisikan data diri lengkap kita, nama mahasiswa, jurusan, dan kelas, lalu makanan yang ingin dipesan. Nah, setelah itu kita tekan tombol submit. Setelah tombol submit ditekan, data tersebut akan tersimpan di dalam local storage kita. Nah, ini nantinya data tersebut akan muncul di dalam local storage ini. Saya klik dulu. Oke, kiranya seperti itu alurnya. Langsung saja saya akan menjelaskan dari segi codingan. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan dependensi yang saya install apa saja, yaitu Bootstrap sendiri, React. Di sini saya menggunakan React.js sebagai frameworknya. Lalu React Animation, React Bootstrap, React DOM, React Router DOM, React Script, dan Styled Component. Langsung saja kita ke halaman app, kita ke script app.js. Yang pertama, saya import styled dan keyframe dari Styled Component. Yang kedua, import fade-in dari React Animation dari dependensi yang saya install di sini. Lalu browser router, dan switch dari dependensi React Router DOM. Lalu import komponen home, dashboard, about navigation. Nah, nantinya saya akan jelaskan masing-masing tersebut. Yang pertama, styled ini saya gunakan untuk membuat atau mendesain style dari animasi tulisan Polinema Online Kantin ini. Nah, yang pertama, kemudian yang fade-in ini saya import, fungsinya nanti yaitu untuk membuat tulisan Polinema Online Kantin ini menjadi hilang dan muncul dalam sekian detik. Ya, seperti itu. Lalu untuk browser router, root, dan switch ini nantinya saya gunakan untuk fungsi pada navbarnya sendiri, di mana nantinya fungsi tersebut adalah agar kita bisa berpindah-pindah dari setiap navbar ini, atau kurang lebih seperti routing ya. Jadi routing agar kita dapat berpindah dari setiap halaman ini. Kemudian komponen home, dashboard, dan navigation ini saya import dari folder komponen keempat file ini, yang nantinya untuk deklarasi untuk setiap root yang ada pada navbar ini, agar bisa berpindah-pindah seperti yang saya katakan tadi. Oke, yang pertama kita deklarasikan fade-in ini. Nah, di sini saya menggunakan style tadi. Untuk style ini, style di dalam div-nya ini, saya buat animasi selama 5 detik. Nah, animasi tersebut saya masukkan key fade-in ini. Nah, fade-in ini sendiri saya import dari React Animation, di mana komponen ini sudah ada di dalam React Animation ini. Nah, lalu infinite ini saya buat infinite agar
tulisan Polynomial Online Kantin ini tidak berhenti, animasinya tidak berhenti ya, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu pada function app ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita pakai browser router, di mana nantinya untuk merouting dari setiap navbar yang sudah saya buat tadi. Nah, kemudian fade in ini saya ambil dari deklarasi yang telah saya buat pada animasi fade in ini. Nah, animasi ini saya buat untuk tulisan Polynomial Online Kantin ini. Ya. Yang pertama, saya buat stylenya fontnya Arial, kemudian margin top 25 pixel dan wajahnya 50. Memang ya. Nah, kita tutup pakai constant tadi. Kemudian saya import komponen navigation ini. Nah, komponen navigation ini ya, berikut adalah isi dari komponen navigation ini. Yang pertama saya import navlink dari React Router DOM, navbar nav dari React Bootstrap. Nah, kemudian saya buat tampilan dari halaman navigation, di mana navigation ini adalah navbar itu sendiri. Pertama, backgroundnya adalah dark, kemudian expand lagi. Nah, ini ya seperti bisa. Kemudian navlink ini fungsinya yaitu untuk melink ke halaman lain. Nah, di sini yang pertama navbar dengan nama home ini saya kasih slash. Nah, dimana itu akan melink ke halaman home tersebut, home ini sendiri. Kemudian yang kedua yaitu saya buat dashboard. Dashboard ini untuk melink ke halaman dashboard itu sendiri ya. Ini halaman dashboard. Yang ketiga yaitu about, sama about untuk melink ke halaman about ini. Nah, setelah itu kita tutup semua ini. Nah, jadi class navigation ini fungsinya yaitu untuk membuat navbar pada aplikasi saya ini ya. Oke, navbar sudah selesai. Yang kedua kita masuk ke switch. Nah, switch ini sendiri yaitu fungsinya sama untuk mengganti agar fungsi root ini bisa dijalankan. Jadi root path slash ini mengarah ke halaman home. Nah, ini saya beri komponen home, dimana nantinya kalau kita klik atau kita tulis ini ke browser kita, nanti mengarah ke halaman home, ke komponen home. Begitu juga dengan yang lainnya, ke halaman about juga, dashboard juga. Nah, selesai. Ini adalah fungsi untuk, jadi di app.js ini saya buat fungsi yang gunanya untuk merouting dari setiap komponen yang ada di aplikasi saya pada navbar tadi ya. Kemudian yang pertama halaman home. Yang pertama saya import card dari React Bootstrap, kemudian button juga dari React Bootstrap button, dan link dari React Router DOM. Kemudian fungsi dari card ini saya import karena saya menggunakan card sebagai tampilan dari halaman home ini. Dari setiap menu makan ini saya gunakan card, yaitu yang berasal dari React Bootstrap ini sendiri. Kemudian button. Nah, button ini
fungsinya yaitu buat bootstrap pada tombol button ini. Ya, kemudian link sendiri sama untuk merouting dari setiap ini saya gunakan link untuk merouting dari tombol button ini. Nah, nantinya akan mengarah ke halaman dashboard ini. Oke. Yang pertama langsung saja saya buat konstruktor untuk kelas home ini. Kemudian di state. Nah, di sini fungsi dari di state ini adalah untuk mendeklarasikan value atau variabel untuk mengisi value pada setiap variabel yang saya buat ini. Nah, food first saya isi nasi pecel, yang second campur ter nasi rawon, seterusnya. Nah, di mana nantinya fungsi variabel ini akan dipanggil pada nama-nama makanan ini atau dari cart titelnya. Kemudian ya kita buat div class name, kita buat stylenya. Style ini saya buat 18 rem. Kenapa? Karena itu adalah ukuran yang paling pas. Kalau misalkan kita ganti juga bisa. Dona saya ganti jadi 10. Oh, maaf. Nanti menjadi 10. Nah, dia akan berubah menjadi kecil seperti ini. Saya kembangkan lagi. Jadi rem itu sama seperti pixel, di mana satu rem adalah 16 kali 16 pixel. Kalau tidak salah yang sesuai yang saya tangkap. Kemudian kita kasih image dari card tersebut. Nah, di sini saya menggunakan link dari Google gambar langsung ya. Jadi munculnya adalah gambar ini. Kemudian kita buat bodinya. Yang pertama card title. Nah, card title ini nama dari makanan ini saya ambil dari deklarasi variabel yang saya buat di atas tadi. Nah, food first ini, dimana nantinya akan muncul nasi pecel ini. Nah, jika saya ganti menjadi food second, dia juga akan mengikuti variabel food second ini. Maaf. Nah, jika saya ganti food second ini, dia juga akan mengikuti dari variabel food second ini. Dia akan berubah menjadi nasi campur. Ya, seperti yang sudah terlihat, dia akan berubah menjadi campur. Nah, saya kembalikan lagi. Kemudian card text ini adalah isi dari card tersebut. Di sini saya mengisikan card text sebagai harga dari makanan, tiap-tiap makanan tersebut. Kemudian saya buat ini link to dashboard di dalam tombol button. Kenapa? Karena nantinya jika kita tekan tombol button ini, dia akan mengarah ke halaman dashboard. Nah, fungsinya link to ini untuk meroute ke halaman dashboard setelah kita tekan tombol button tersebut. Begitu juga seterusnya, sama seperti yang di bawah ini. Sekarang kita lanjut ke halaman dashboard. Nah, di sini di halaman dashboard saya import form button dari React Bootstrap, dari dependensi React Bootstrap. Oh maaf, ini tidak perlu. Nah, lalu kita buat kelas dashboard ini existing component. Nah, user input ini kenapa saya tulis? Karena nantinya ini berfungsi untuk menyimpan value yang akan kita inputkan ini yang ada di local store kita. Nah, pertama kita buat konstruktor untuk kelas dashboard ini ya. Kemudian saya membuat fungsi
Jadi this on change name ini saya buat agar tulisan untuk mengisi value dari name ini. Nah, begitu juga sampai ke foot. Kemudian on submit ini saya buat fungsinya yaitu untuk membuat fungsi ketika tombol submit tersebut ditekan. Nah, sini saya deklarasikan full name, nama lengkap, departemen, jurusan, classroom, kelas, dan makanan yang dipilih. Nah, yang pertama, fungsi dari on change name yang saya buat ini tadi, kita buat fungsinya. Kita buat fungsi untuk men-set dari inputan full name tersebut. Nah, di mana nantinya full name ini akan terisi oleh variabel full name oleh value dari variabel full name ini. Begitu juga dengan on change depart, classroom, dan food. Kemudian tombol submit ini sama kita buat fungsinya juga, yaitu dimana nantinya jika tombol submit ini ditekan, kita akan men-set item dari data mahasiswa. Ini data mahasiswa saya buat sendiri nantinya, dimana itu untuk menyimpan data-data dari inputan tersebut. Nah, nantinya tersimpan di dalam local storage ini. Sama, jadi komponen digmon ini juga sama. Nah, di sini saya gunakan user input, di mana nantinya user input ini yang sudah saya deklarasikan di atas tadi, user input nanti akan mengisi atau mentransfer, memparse dari JSON ke dalam local storage itu dan menampilkan data mahasiswa ini. Nah, ini saya buat jika local storage-nya ada data mahasiswa, dia akan menampilkan nama lengkap, jurusan, serta kelas inputan kelas serta kelas dari form input ini. Nah, jika tidak, dia akan men-set kosong semua. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya di sini. Nah, kemudian yang pertama, saya menggunakan form, di mana form ini yang sudah saya import dari React Bootstrap. Nih. Nah, form ini saya buat fungsi on submit. Jika form ini tekan tombol submit, dia akan menjalankan fungsi submit yang ada di kelas ini. Ya, tombol submit ini ya, on submit. Dia akan mengisi ke local storage dengan data mahasiswa tersebut. Nah, kemudian form group ini sama, jadi ini saya kasih nama ID-nya seperti ID, form kasih nama, label saya kasih nama lengkap, kemudian tipe dari inputan tersebut yaitu teks. Nah, value ini nantinya akan terisi dari kita menginputkan value dari variabel full name. Nah, kemudian on change, on change ini fungsinya jika kita ganti value ini, dia akan ganti otomatis mengikuti dari state dari value inputan ini tadi. Nah, begitu seterusnya sama sampai ini. Kemudian yang makanan tersebut saya buat select ya. Jadi select ini nanti sama, saya pakai option drop down menu, nantinya juga akan muncul di local storage kita. Kita tekan tombol submit, nah sudah. Nah, saya akan masuk ke aplikasi saya.
sebagai contoh, jika saya inputkan nama saya sendiri yaitu Irham Rizaldi serta jurusan Informatika kelas TI 3A, kemudian makanan yang ingin saya pesan yaitu nasi campur. Nah, setelah semua ini saya isi, saya tekan tombol submit. Nah, data tersebut akan tersimpan di dalam local storage kita ini. Nah, di mana full name ini tadi dari deklarasi variabel full name, department, classroom, dan food itu tadi yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ya, terus kenapa kok bisa tersimpan di sini? Itu tadi dari fungsi onSubmit ini sendiri. Jika onSubmit ditekan, dia akan membuat item dengan nama data mahasiswa dan nanti isinya yaitu dari sini. Dari user input, kita parse ke local storage ke dalam kolom data mahasiswa, di mana kolom data mahasiswa tersebut berisi nama lengkap kita, jurusan, serta classroom, dan food dan makanan yang ingin dipesan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya dan ada kesalahan di setiap katanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.